mic-nya, mengkondisikan lingkungannya saat ingin feedback atau ingin bertanya. Dan mungkin saat ingin bertanya nanti bisa ditulis di kolom chat, karena pertanyaan yang akan dibacakan adalah pertanyaan yang sudah masuk sebelumnya. Sebelum saya bacakan pertanyaan nomor 40, alangkah baiknya kita membacakan Yaumul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah, sehingga menjadi menambah keberkahan di dalam majelis kita pada malam ini. Surat Al-Fatihah. Bismillah. Ya. Baik ya, pertanyaan yang nomor 40 dari Ibu Nina Umu Isnaini dari Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, mohon bertanya, ketika kita mengelola tabungan, kemudian tabungan itu, ini ada dua pertanyaan Kia. Yang pertama, kita pinjam kepada orang-orang baik yang ikut nabung atau tidak ikut menabung, apakah hukumnya? Terus lanjut ke pertanyaan kedua, dan ketika tabungan dibagikan ke orang-orang yang menabung, memberi uang kepada pengelola tabungan dengan nominal yang berbeda-beda karena tidak ada akad, apakah itu termasuk riba? Mohon penjelasannya. Jazakallah khair Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol naskurun Kiai. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bu Nina Umu Isnaini. Jadi tadi ada pertanyaan dari Bu Nina, kita mengelola tabungan, kemudian tabungan itu kita pinjamkan kepada orang-orang baik yang ikut nabung atau tidak ikut nabung. Apakah hukumnya? Baik. Jadi ini mungkin saya perlu penjelasan dulu ya, kenapa kok bisa menampung tabungan, terus tabungan itu dipinjamkan lagi kepada yang nabung. Ini apa ini? Apakah koperasi atau apa? Kalau tolong minta dijelaskan dulu supaya ada kejelasan. Ya Ibu Nina Umu Usnaini, kalau ada mohon dijelaskan dulu, dinyalakan mic-nya. Mungkin beliau lagi tidak ada Kiai. Berarti dari pertanyaan ini kita pending dulu bagaimana Kiai? Iya, ditunda dulu aja. Tunda dulu Kiai ya, untuk mencari fakta yang lebih jelasnya. Lanjut ke pertanyaan nomor 41. Itu dikasih keterangan di pertanyaannya itu ditunda gitu atau dipending supaya nanti kalau kita ada tanya jawab lagi itu kita tidak lupa gitu. Siap Kiai, insyaallah. Udah Kiai. Jadi lanjut ke pertanyaan nomor 41 dari Bu R.A. Sukma di Palembang. Akad kredit KPR perumahan dalam Islam hukumnya bagaimana? Dan apabila kita mempunyai lahan dan bangunan rumah yang kita dirikan atas lahan tersebut, kita KPR-kan dengan pihak bank untuk nasabah, apakah hukumnya menurut Islam termasuk ribakah atau bagaimana? Terima kasih. Tafadhol Kiai. Ya, jadi KPR itu hukumnya haram, tidak boleh karena ada beberapa penyimpangan terkait dengan riba dan ada penyimpangan yang terkait dengan jaminan ya. Jadi kalau seseorang itu dia mengambil kredit pemilikan rumah dari bank, itu nanti dia akan terkena riba ya. Yang pertama, riba yang berbentuk adanya bunga ketika seseorang itu dia membayar angsuran kepada bank ya. Jadi itu yang pertama, bunga yang bentuknya itu riba yang bentuknya bunga yang melekat pada angsuran ya.
Kemudian yang kedua, riba yang kedua itu bentuknya adalah denda. Ya, kalau terlambat mengangsur dalam angsuran bulanan. Itu juga merupakan riba. Kemudian bentuk riba yang ketiga yang itu juga seringkali ada, yaitu yang disebut dengan penalti, yaitu pelunasan total yang lebih cepat daripada masa kredit atau tenor, ya. Misalnya 2 tahun, tapi 1 tahun ketika sudah punya uang dilunasi, itu kadang ada penalti. Nah, itu juga merupakan bentuk riba. Ya, jadi riba di dalam KPR itu bentuknya sangat banyak. Ada riba yang bentuknya bunga, yang itu ada pada angsuran, ya. Kemudian riba dalam bentuk denda, kemudian riba dalam bentuk penalti. Nah, kemudian juga ada penyimpangan dari segi jaminan. Biasanya kredit itu kan ada jaminannya. Nah, jaminannya itu yang dijaminkan itu rumahnya itu sendiri. Rumah yang sedang dijual belikan. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau kita itu melakukan jual beli, ya, dan jual belinya itu memerlukan jaminan, ya, jaminan itu wajib barang yang lain, ya, tidak boleh barang yang sedang dijual belikan itu dijadikan jaminan. Ya, jadi itu banyak penyimpangan di dalam KPR. Nah, nanti tolong kepada tim saya minta mencarikan tulisan saya tentang hukum KPR, ya. Saya pernah membuat tulisan, tolong cari di Google hukum KPR, ya, menggunakan kata kunci hukum KPR Al-Jawi, atau bisa dicari di situs saya www.fisilmi-kafah.com. Ya, silakan cari di situ hukum KPR, ya, kredit pemilikan rumah. Jadi kalau seperti itu, ini juga memperjelas pertanyaan yang kedua. Kalau kita itu punya lahan, mau membangun rumah, kita KPR-kan ke bank, ya nanti akan terjerumus lagi ke dalam riba. Ya, jadi saran saya belajar dulu ilmu usul fikih, jangan main KPR, ya. Itu ada jerat-jerat riba atau perangkap-perangkap riba yang sangat besar dosanya, ya. Jadi belajar dulu, ya. Saya punya kelas online yang mengkaji persoalan ini, termasuk yang sedang dilaksanakan oleh penyelenggara, ya. Jadi silakan nanti, ya, ikuti kajiannya. Nanti akan sampai pada pembahasan. Afwan Kiai, suaranya terputus. Cek 1 2, gimana, sudah? Ya, alhamdulillah sudah nyambung lagi, Kiai. Ya. Oke, keterangan saya cukup, ya, tadi, ya. Ya, tulisannya sudah diketemukan apa belum tulisan saya? Alhamdulillah sudah, Kiai. Sudah di-share di chat. Sudah. Alhamdulillah. Baik, kepada Ibu R.A. Sukma di Palembang, apakah ada feedback dari pertanyaan dan jawabannya? Sepertinya tidak, Kiai. Ya, baik. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 42 dari Bapak Rahmat Martanto dari Katapang, Kalimantan Barat. Apakah ketika kita ingin bersyirkah harus ada hitam di atas putih? Fadul, Kiai? Baik, ya. Jadi sebenarnya hitam di atas putih itu artinya ada ijab kabul dan perjanjian yang tertulis. Ya, jadi kalau pertanyaan itu kita terjemahkan dengan kalimat lain, apakah ketika bersyirkah itu wajib ada perjanjian ijab dan kabul serta pasal-pasal yang lain secara tertulis? Jawabannya, hukum asal perjanjian tertulis itu sunnah, tidak wajib, ya, hukum asalnya. Akan tetapi kalau tidak ditulis itu kemudian bisa menyebabkan orang itu lupa, ya, kemudian hak dan kewajiban itu tidak bisa terlaksana, maka hukumnya itu berubah menjadi wajib, ya.
Jadi hukum asalnya menuliskan perjanjian itu tidak wajib. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 286 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai kepada waktu yang tertentu, maka hendaklah kamu menuliskannya. Jadi pada ayat ini ada ayat yang memerintahkan kita untuk menuliskan perjanjian-perjanjian yang sifatnya itu untuk muamalah tidak tunai, misalnya pinjam meminjam uang atau jual beli yang tempo ya, dan yang lain-lain yang mengandung unsur utang, maka itu ada perintah Allah di sini, faktubuhu, maka tulislah dia. Tetapi perintah Allah ini dalam kitab-kitab tafsir itu dimaknai sebagai perintah sunnah, bukan perintah wajib. Ya, misalnya dalam kitab At-Tafsirul Munir yang ditulis oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Jadi hukum asalnya itu sunnah. Tetapi apabila ketika tidak dituliskan ijab kabulnya dan pasal-pasal perjanjian itu bisa menimbulkan mudorot, ya, kerugian, misalnya lupa berapa kredit yang harus dibayar, ya. Kemudian misalnya ketika tidak ditulis hak dan kewajiban itu tidak terlaksana dengan sempurna, ya, maka hukumnya berubah menjadi wajib, ya, sesuai dengan kaidah fikih ad-dararu yuzalu syar'an, yaitu segala macam kemudorotan wajib dihilangkan sesuai dengan hukum syara'. Nah, bagaimana cara menghilangkan kemudorotan itu? Misalnya lupa berapa jumlah utangnya, misalnya ya. Nah, kemudorotan itu wajib dihilangkan dengan cara menuliskan ya perjanjian-perjanjian itu menjadi wajib. Tapi kalau tanpa dituliskan itu bisa terlaksana dengan baik, ya tidak wajib. Kembali kepada hukum asal yaitu sunnah. Ya. Nah, saya pernah membuat materi tentang ini, tapi masih bentuknya PowerPoint ya, belum ada kayaknya tulisan atau artikel ya. Mungkin nanti akan kita bahas di kuliah ya, di materi tentang akad. Itu nanti ada satu materi yang berjudul hukum penulisan akad-akad muamalah ya. Bagaimana akad itu hukum asalnya itu tidak wajib tapi sunnah, tapi bisa menjadi wajib apabila ada kekhawatiran menimbulkan mudarat seperti kerugian atau hak dan kewajiban ini tidak bisa terlaksana dengan baik. Oke, saya kira demikian ya. Terima kasih. Terima kasih Kiai. Bagaimana dengan Bapak Rahmat Hartanto? Apakah ada feedback dari pertanyaan-pertanyaannya? Sebenarnya tidak ada. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 43 dari Ummu Sofiah, Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya seorang karyawan menerima hadiah? Contohnya seorang guru ketika perpisahan diberi hadiah kenang-kenangan oleh murid-muridnya, dosen mendapat hadiah dari mahasiswa bimbingannya, atau seorang perawat yang diberikan hadiah makanan dari pasien ketika pulang setelah dirawat di RS. Karena merasa senang dan bersyukur dan sehat, mohon pencerahannya Ustadz. Jazakallah khair kasiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol maskurun Kiai. Ya, jadi kalau seseorang itu posisinya adalah karyawan yang sudah digaji oleh atasannya atau perusahaannya, dia tidak boleh menerima uang atau imbalan untuk pekerjaan yang dilakukannya. Jadi kalau seseorang itu melakukan pekerjaan, misalnya pegawai hotel, dia menjadi karyawan hotel, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di hotel itu dia sudah digaji. Maka ketika dia mendapat tips ya, semacam uang atau barang ya, makanan atau minuman dari customer yang menjadi tamu hotel itu tidak boleh dia menerima, hukumnya haram. Karena dia sudah digaji oleh bosnya atau perusahaannya. Kecuali hadiah itu atau tips itu diketahui oleh atasannya dan atasannya ridho dan atasannya memberikan kepada dia sebagai insentif, ya itu boleh. Tapi kalau atasannya tidak tahu dan tidak menjadikannya sebagai insentif, nggak boleh. Ya, apa dalilnya? Ya ini ada satu hadis ya
yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Nabi yang bernama Buraidah radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah bersabda, "Man ista'malnahu ala amalin farzaqnahu rizqan." Jadi di dalam satu hadis diriwayatkan oleh sahabat Nabi bernama Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ista'malnahu ala amalin." Barang siapa yang telah kami angkat dia sebagai pegawai untuk melakukan suatu pekerjaan, farzaqnahu rizqan, dan kami sudah memberikan gaji kepada dia, fama akhadhahu ba'da dzalika fahuwa ghululun, maka apa yang dia ambil selain daripada gaji, maka itu adalah harta khianat atau harta haram. Ya, ini hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Jadi hadis ini memberikan petunjuk kepada kita kalau seseorang itu menjadi karyawan, dia sudah dibayar, misalnya pegawai hotel atau misalnya dosen di sebuah perguruan tinggi, ya, dia untuk melakukan tugasnya itu sudah digaji. Kalau dia mendapatkan uang atau hadiah dari orang yang dilayaninya, misalnya pegawai hotel melayani tamu hotel, atau guru atau dosen itu mendapatkan sesuatu dari mahasiswanya, ya, maka ini hukumnya tidak boleh karena dia sudah digaji oleh atasannya itu. Kecuali tadi perkecualiannya kalau itu diberikan kepada atasannya yang meng-hire atau yang membayar dia, ya, dan atasannya memberikan sebagai insentif atau tambahan gaji untuk memberikan motivasi, hukumnya boleh, ya. Atau sebelum seseorang itu memberikan hadiah, itu ada hubungan yang baik sebelum ada hubungan guru murid misalnya, atau hubungan tamu hotel dengan karyawan. Nah, kalau sudah ada hubungan baik sebelum ada hubungan seperti itu boleh juga memberikan hadiah, ya, kepada seseorang itu. Ya, ada satu hadis di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah memberikan tugas, ya, kepada seorang sahabat untuk memungut zakat, dan dia sudah digaji. Orang itu bernama Ibnul Lutbiyah. Ibnul Lutbiyah ini ditugasi oleh Nabi untuk memungut zakat di satu suku namanya Bani Sulaim, ya, memungut zakat. Setelah selesai dia melakukan tugasnya, dia bawa itu, ya, harta zakat yang dia kumpulkan. Dia bilang begini, "Ini zakat yang saya kumpulkan, ini saya serahkan kepada Anda. Tapi kalau ini hadiah nih, hadiah yang diberikan oleh orang-orang kepada saya, ini untuk saya." Maka Nabi kemudian mengatakan, "Fahalla jalasta fi baiti abika au ummika hatta ta'tiyaka hadiyatuka in kunta shadiqan." Rawahu al-Bukhari. Jadi Nabi mengatakan, kenapa kamu tidak duduk-duduk saja di rumah ayahmu atau di rumah ibumu hingga hadiah itu datang kepada kamu, kalau kamu memang benar. Jadi hadis ini tidak membenarkan, ya, hadis ini tidak membenarkan adanya hadiah kepada seseorang yang dia itu sudah digaji untuk melakukan tugasnya. Dikasih hadiah itu nggak boleh. Itu berarti kalau dikasih hadiah itu pasti karena pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang diberi hadiah. Ya, padahal dia sudah digaji loh. Nah, itu nggak boleh. Nah, tetapi perkecualiannya kalau hadiah itu datang sendiri sementara kamu ada di rumah ayahmu atau di rumah ibumu, maka itu boleh. Ya. Itu namanya mafhum mukhalafah, ya, menarik pengertian yang berkebalikan dari yang tersurat atau yang secara tekstual. Jadi kalau hadiah itu terkait dengan pekerjaan, nah itu tidak boleh. Tapi kalau hadiah itu terkait dengan misalnya pertemanan atau persahabatan yang sudah ada sebelum ada hubungan antar dua orang itu, ya, maka hukumnya boleh. Jadi misalnya gini, saya menjadi dosen misalnya di sebuah kampus. Nah, saya sudah kenal nih dengan seseorang yang sudah akrab, ya, sudah sering main ke rumah dan sebagainya. Nah, suatu saat dia kuliah di kampus saya. Nah, ketika di kampus dia
menjadi menjadi mahasiswa bimbingan saya menjadi dosen pembimbing akademik atau dosen pembimbing skripsi. Nah, dia itu memberikan hadiah kepada saya setelah saya menjadi pembimbing skripsinya. Nah, yang seperti ini kondisi khusus karena sebelum dia itu kuliah ya, itu sudah kenal dengan saya. Nah, yang seperti ini berarti hadiah yang diberikan kepada saya itu terkait dengan hubungan pribadi yang terjalin sebelumnya, bukan terkait dengan posisi saya sebagai dosen dan dia sebagai mahasiswa saya. Ya. Nah, ini materi ini nanti insya Allah akan kita bahas kalau dalam kuliah fikih muamalah yang saya berikan itu insya Allah nanti di semester 2 atau semester 3. Ya, oke, terima kasih. Baik, terima kasih Kiai. Bagaimana dengan Ibu Umu Sofia? Apakah ada feedback dari pertanyaannya? Kalau tidak ada, ini ada feedback Kiai dari Ibu Hotni Sinambela. Boleh tafadhol Ibu Hotni? Ya Ustadz, terima kasih. Saya hanya butuh ini Ustadz. Misalnya kebetulan saya juga kan seorang guru Ustadz, ASN juga gitu. Cuman di hari guru itu Ustadz, jadi kebiasaan di hari guru kan ada kue gitu dari anak-anak, berarti tidak boleh dimakan ya Ustadz? Ya, pada dasarnya tidak boleh, kecuali dari pihak kepala sekolah itu mengizinkan ya, tidak apa-apa. Kalau kepala sekolah membolehkan, ya saya kira boleh. Ya Ustadz. Terima kasih Bu Hotni atas feedbacknya. Dan selanjutnya ada feedback juga dari Ibu Andi Fitriah Arifin. Boleh tafadhol Ibu, bisa dinyalakan mic-nya. Ya, mengenai hadiah ini Ustadz, ini kan sudah jadi kebiasaan umum gitu ya, baik di sekolah gitu, kayak di sekolah anak-anak saya misalnya, kita itu biasanya kalau pembagian rapot itu ya patungan gitu, apa namanya, atau sebelumnya sudah ada uang kas yang kemudian diberikan kepada wali kelas, dan itu memang sepengetahuan kepala sekolah gitu. Nah itu berarti boleh ya Ustadz kalau seperti itu, karena kepala sekolahnya mengetahui gitu, tetapi memang berarti pada wali kelas masing-masing kelas itu ya berbeda-beda sesuai dengan uang kas atau pemberian orang tua murid per kelas tersebut. Kemudian saya juga pernah ketika sakit dirawat itu kan banyak makanan Ustadz, dan itu ya refleks aja gitu, saya minta untuk berikan kepada perawat yang sedang jaga malam, berarti itu nggak boleh juga ya Ustadz? Ya, jadi ya sebenarnya pada dasarnya itu sudah jelas ya. Kalau hadiah-hadiah yang diberikan kepada pegawai atau karyawan yang dia sudah digaji untuk melakukan pekerjaannya itu tidak boleh, kecuali itu ada dua tadi perkecualiannya. Kecuali itu diketahui dan diridhoi oleh yang atasan ya, yang meng-hire kita ya, misalnya karyawan hotel, bosnya tahu itu ya, dia karyawannya dikasih tips ya, bosnya tahu ya. Nah itu boleh, itu artinya dianggap itu sebagai insentif dari bosnya gitu. Tapi kalau diam-diam bosnya nggak tahu menahu, nah itu yang nggak boleh gitu ya. Nah jadi saya kira itu sudah jelas ya. Nah saya ingin memberikan sedikit gambaran ya. Sebenarnya kebiasaan memberikan hadiah kepada guru sebenarnya ya, itu kebiasaan yang baik, tapi sekarang itu ada perubahan konteks. Jadi kalau dulu di masa kejayaan Islam, misalnya di masa imam-imam mazhab itu, di samping ada pendidikan formal, atau mungkin pada waktu itu pendidikan formal itu memang belum ada yang bentuknya seperti kampus gitu. Yang ada itu hanya seorang ulama, dia mengajarkan ilmunya di masjid dengan membentuk semacam apa ya, lingkaran atau halakoh-halakoh gitu ya di masjid. Nah, itu kan pendidikan yang sifatnya non formal. Jadi guru itu atau ulama itu ketika dia mengajarkan ilmu kepada para muridnya, dia tidak digaji oleh siapapun. Nah, dalam kondisi seperti itu, ketika muridnya itu memberikan hadiah kepada dia itu nggak ada masalah gitu. Dan itu bagus-bagus saja. Secara syariah juga hukumnya sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan
tahadu tahabau, hendaklah kalian saling memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Ya, jadi memang sistem pendidikannya sistem pendidikan non formal, dalam arti seorang ulama atau guru yang mengajar pada saat itu dia tidak digaji oleh siapapun gitu. Yang seperti ini kemungkinan di kampung-kampung masih ada kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang mengajar membaca Quran tanpa ada formalitas seperti TPQ atau TPA. Karena TPQ atau TPA yang mengajarkan membaca Quran dengan sistem tertentu, misalnya sistem Iqra atau Qiraat, itu sudah formal, sifatnya itu guru yang mengajarkan Iqra ya, itu sudah digaji oleh lembaga yang meng-hire dia kan gitu. Nah, jadi menurut saya kita yang penting itu harus bisa melihat guru dari anak kita itu, dia itu sifatnya sudah digaji atau dia nggak ada yang menggaji gitu. Kalau dia sudah digaji ya sudah, mestinya kita tidak memberikan dia sesuatu, karena ini sifatnya sistem pendidikan formal dan dia sudah di-hire oleh atasannya atau oleh lembaga. Tapi kalau sifatnya anak kita ngaji di kiai kampung itu tidak ada lembaga yang menaungi dia, yang membayar dia, ya itulah kita memberikan hadiah itu sangat dianjurkan. Ya. Nah, jadi saya kira kita harus melihat posisi guru itu apa, dia formal atau non formal. Nah, di situ pentingnya kita memahami fakta. Jadi tidak digeneralisir bahwa wah bagus ya guru mendapat murid memberikan hadiah kepada guru kan bagus, ya itu harus dilihat-lihat yang seperti apa, karena sekarang itu yang dominan itu adalah dalam sistem pendidikan formal. Ya, oke, saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kiai atas pencerahannya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 44 dari Bapak Rustin ya dari Surabaya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan tentang hutang uang di koperasi untuk pembelian tunai sepeda motor di dealer, bagaimana hukumnya? Gih Pak Ustadz, terima kasih atas tausiahnya. Pada tempat dulu ya. Hutang uang untuk pembelian tunai sepeda motor di dealer. Nah, ini kurang begitu detail ya. Satu, tolong dijelaskan ini yang utangnya itu ada bunganya apa tidak, itu tolong nanti dijelaskan. Yang kedua, yang membeli ke dealer itu siapa, koperasinya ataukah orang yang pinjam tadi. Nah, ini dua hal ini tolong dijelaskan sama yang bertanya. Untuk Pak Rustin, apakah bisa dilengkapi mungkin dari pertanyaannya? Sebenarnya tidak ada, Ken. Mungkin kita pending dulu. Oke. Pending dulu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ke nomor 45 dari Pak Haris Nazarudin dari Cilacap, Jawa Tengah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz Siddiq selalu sehat serta dalam lindungan ridho Allah SWT. Amin. Satu, mohon penjelasannya terkait satu transaksi dua akad. Karena yang saya pahami contoh kasus sewa beli leasing, apakah transaksi termasuk satu transaksi atau dua akad? B, pesan barang kepada A, tetapi A tidak memiliki, kemudian A membelikan barang tersebut. Transaksi ini tanpa ikatan akad sebelum A memiliki barang tersebut, tanpa uang muka, tanpa tanda tangan akad, jadi tanpa tanda tangan akad pemesanan. B, bisa membatalkan pemesanannya karena tidak ada kaitannya akad B kepada A. Setelah A memiliki barang tersebut, A menjual kepada B dengan mengambil keuntungan dari selisih harga beli dan jual. Kemudian B membayar secara angsur serta dibuatlah akad atas pembayaran secara non-tunai tersebut. Tidak ada denda atau ongkos kirim. Ini ada dua pertanyaan, Kiai. Yang keduanya, A harus membawa pulang barang yang dia belinya untuk kemudian diantar ke B. Ataukah boleh A menjual barang kepada B di toko asal barang tersebut dibeli? Karena sepemahaman saya dan riwayat jalan menjual barang yang belum kamu miliki,
titik beratnya ada pada pemiliknya barang tersebut. Artinya tatkala barang sudah dibeli, maka sudah menjadi hak milik tanpa dibawa pulang, ataupun itu sudah menjadi milik A. Jazakallah khair. Agak susah ya, Kiai. Mungkin saya bacakan sekali lagi, Kiai. Ya, ini begini, saya- ini kalau di kuliah fikih muamalah yang saya asuh itu nanti dibahas di jual beli murabahah kontemporer ya di semester 2. Nah, saya nggak tahu ini Ustadz Haris Nazaruddin itu ikut apa tidak, itu saya anjurkan ikut ya. Nah, tapi saya akan memberikan jawaban ya, tapi mungkin ringkas ya. Jadi gini, kalau seseorang menjual barang yang belum dimiliki, ya itu tidak boleh, hukumnya haram, itu hukum asal ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang datang kepada kita ini punya duit banyak, Ustadz aku mau beli sepeda motor tapi nggak punya uang, tolong dong belikan. Oke ya, terus saya bilang oke ya, nanti saya belikan tapi kamu harus beli loh. Nah ini kan berarti ketika saya mengatakan oke saya belikan dan kamu harus beli, itu artinya saya sudah menjual kepada dia padahal saya belum membelinya. Nah ini tidak boleh karena ada hadis Nabi yang mengatakan la tabi ma laisa indaka. Rawahu at-Tirmidzi, janganlah kamu menjual apa-apa yang tidak ada di sisimu. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Jadi kalau ada seseorang datang kepada kita, Ustadz tolong belikan, nanti saya beli. Nah ini tidak boleh kita itu menjual kepada dia. Oke nanti saya akan belikan, tapi kamu nggak boleh batalin. Ya, ini yang seperti ini namanya menjual barang yang belum dimiliki. Itu tidak boleh. Tetapi ini bisa menjadi boleh kalau begini. Ketika dia mengajukan permohonan, orang yang datang tadi, Ustadz tolong belikan motor kontan ya, nanti saya jual kepada dia secara kredit. Itu boleh, tapi nanti ada ada beberapa persyaratan atau ketentuan yang harus diikuti secara konsisten ya. Kalau tidak diikuti itu tidak boleh. Jadi yang pertama, ketika ada kesepakatan antara orang yang datang tadi dengan kita, itu tidak boleh dijadikan akad jual beli ya. Jadi kesepakatan bahwa saya akan membelikan lalu nanti menjual kepada dia itu tidak boleh di kesepakatan itu dianggap akad jual beli. Karena kalau akad jual beli itu mensyaratkan barang itu menjadi hak milik. Kan itu belum dimiliki, barangnya juga belum ada. Itu terkena hadis tadi. La tabi ma laisa indaka. Jangan kamu jual barang yang tidak ada di sisimu. Salah satu pengertian dari ma laisa indaka adalah ma laisa fi milkika. Barang itu bukan milikmu. Ya, itu salah satu pengertian dari ma laisa indaka. Barang itu tidak ada di sisimu. Ya. Nah, yang boleh seperti apa? Yang boleh itu adanya kesepakatan tadi antara customer katakanlah ya dengan orang yang investor tadi. Kesepakatan yang ada itu bukan dianggap akad tetapi wa'ad. Wa'ad itu apa? Wa'ad itu bahasa Arab artinya janji, janji untuk berjual beli. Ya. Janji untuk berjual beli apakah boleh? Boleh. Jadi penjual berjanji akan menjual kepada pembeli, pembeli juga berjanji akan membeli kalau barangnya nanti sudah dibeli oleh si penjual. Jadi namanya wa'ad. Nah kalau wa'ad ini boleh, tetapi wa'ad ini ada dua, ada yang mengikat, ada yang tidak mengikat. Nah ini yang dibolehkan adalah ketika barangnya belum dimiliki oleh penjual, yang dibolehkan adalah janji tidak mengikat. Ya, apa itu makna dari janji tidak mengikat? Artinya adalah ada pilihan yang diberikan atau opsi yang diberikan kepada pembeli bahwa dia boleh membeli, boleh jadi membeli, boleh tidak jadi membeli ketika barangnya dibeli oleh penjual. Jadi misalnya si pembeli tadi datang kepada kita,
Pak tolong belikan sepeda motor, nanti akan saya beli. Oke ya, janji ya. Ya Pak. Nah, terus motornya sudah saya beli, saya misalnya 20 juta kontan, saya mau jual kepada dia 25 juta. Tapi perjanjiannya di awal, saya bilang gini, Pak ini nanti sepeda motor saya beli nih ya, 20 juta cash dari dealer, saya jual kepada Bapak 25 juta, saya minta margin 5 juta. Tapi ini Bapak syaratnya harus beli loh, nggak boleh batalin. Ya Pak, nah yang seperti ini tidak boleh. Ini namanya janji tapi mengikat. Ada opsi pembatalan dari pihak pembeli. Kenapa kok tidak boleh Ustadz? Janji yang sifatnya mengikat. Karena janji yang sifatnya mengikat itu sebenarnya berubah menjadi akad jual beli. Padahal barangnya belum dimiliki oleh pihak penjual. Nah, balik lagi terkena larangan hadis tadi. La tabi' ma laisa indaka. Jangan kamu menjual barang yang tidak ada di sisimu. Jadi janji yang bersifat mengikat yaitu tidak ada opsi bagi pembeli ini dia bisa membeli, bisa enggak jadi, bisa jadi. Nah, ketika kita tidak memberikan opsi kepada dia, itu namanya mengikat janji itu. Yang boleh itu yang seperti apa Ustadz? Yaitu janji yang sifatnya tidak mengikat. Jadi penjual bilang begini, oke ya, nanti saya belikan sepeda motor 20 juta dari dealer, nanti akan saya jual kepada Anda, tapi tidak mengikat. Anda bisa jadi membeli, bisa tidak. Ya Pak, setuju. Nah, seperti itu boleh. Ya. Nah, jadi kalau seperti itu boleh. Artinya nanti ketika sepeda motor itu benar-benar saya beli 20 juta cash kepada dealer, saya jual kepada dia 25 juta angsuran. Tapi saya beri opsi kepada dia, Anda setelah saya beli, Anda boleh membeli, boleh enggak, terserah. Nah, ini namanya janji tidak mengikat. Dan inilah yang benar, yang syar'i seperti ini. Kalau janji itu mengikat, enggak boleh. Karena apa? Karena janji yang bersifat mengikat itu sebenarnya sudah berubah menjadi akad. Ya, yang namanya akad itu ya karakternya mengikat gitu. Maka supaya tetap statusnya itu sebagai janji bukan akad, itu janji itu tidak mengikat. Ya, nah ini akan kita bicarakan nanti secara lebih detail di pembahasan tentang murabahah kontemporer ya di materi yang di semester 2 ya. Nah, kemudian yang pertanyaan yang kedua itu sebenarnya begini. Yang namanya kepemilikan itu apakah dengan akad itu sudah sempurna? Nah, ini ada dua nih. Kita harus memahami dengan baik, jangan sampai kita melakukan generalisir ya tanpa ilmu. Jadi gini, barang itu kategorinya ada dua, dilihat dari segi kategori ditimbang, kemudian ditakar dan dihitung. Kemudian ada jenis yang kedua, barang yang tidak ditakar, tidak ditimbang, tidak dihitung. Yang pertama, ya barang-barang yang kategorinya ketika diperjualbelikan itu ada satuan yang itu ditakar, dihitung, ditimbang, misalnya beras ya. Beras itu kalau diperjualbelikan kan ada satuannya kan, satuan timbangan kan, ditimbang 1 kilo, 2 kilo. Kemudian ada kalanya jenis barang yang seperti ini itu tidak ditimbang tapi ditakar pakai takaran ya, volume liter ya, misalnya minyak goreng ya, minyak goreng itu pakai liter ya, liter itu berarti bukan ditimbang itu tapi ditakar, ada takaran, ada volume ya. Contohnya beras, minyak goreng, atau ada barang-barang yang dihitung ya, pakai hitungan berapa pieces ya, berapa biji, misalnya telur asin ya. Telur asin itu kalau kita beli di produsennya, misalnya di daerah Brebes ya, Jawa Tengah itu kan produsen telur asin ya. Itu kalau kita beli itu satuannya bukan kilo, bukan juga liter, tapi satuannya apa? Biji. Ya, kita beli misalnya 10 biji atau 10 butir ya. Nah, itu berarti ini contoh barang-barang yang ditimbang atau ditakar atau dihitung.
Nah, barang-barang yang seperti ini itu menjadi sempurna milik kita itu kalau ada 2 kriteria. Apa itu 2 kriteria? Satu itu adalah ada akad jual beli, jadi sudah terjadi ijab dan qabul. Dan yang kedua sudah terjadi penerimaan oleh pihak pembeli atau al-qabd, ya, tulisannya al-qabd pakai qaf ba dot, al-qabd. Jadi kalau hanya sekedar akad tapi barangnya belum kita terima, itu disebut kepemilikan yang belum sempurna. Nah, ketika kepemilikan belum sempurna itu artinya barang itu belum boleh kita jual lagi. Atau secara lebih umum belum boleh kita tasarrufkan. Tidak hanya dijual belikan lagi, tapi mungkin dihadiahkan, ya, dititipkan dengan akad wadiah itu belum boleh. Ya, contoh misalnya kita beli beras di pasar. Kita di rumah punya warung. Kita suatu saat warung yang kita biasa kita jual beras ya di warung kita itu kosong. Persediaan beras kosong. Kita beli ke pasar beras nih, ya. Sudah ada deal, kita sudah ada akad jual beli lewat telepon dengan pembelinya, dengan penjualnya, dan itu sudah kita transfer langsung lewat e-banking, sudah selesai urusan uang, urusan akad, tapi barangnya itu, berasnya itu masih di sono di pasar, belum diantar ke rumah kita atau ke warung kita. Nah, pertanyaannya adalah apakah boleh saya menjualnya kepada orang lain yang kemudian datang ke warung saya? Tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau beli beras 10 kilo, ada enggak? Nah, kita sudah ada nih perjanjian kan? Sudah akad barangnya di pasar, tapi belum sampai ke rumah. Boleh kita jual apa tidak? Jawabannya haram, enggak boleh. Ya, kenapa? Karena kepemilikan kita terhadap beras itu belum sempurna karena baru akad, belum qobd. Ya, belum qobd itu belum kita terima barang. Enggak boleh. Jadi itu kepemilikannya belum menjadi milik kita secara sempurna. Apa dalilnya? Nah, ini ada satu hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah mengatakan man ba'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu. Man barang siapa yang ba'a membeli ta'aman bahan makanan fala yabi'hu, maka janganlah dia manibta'a, salah ya. Bukan manba'a, manibta'a, barang siapa yang membeli, bukan menjual, salah. Saya ulang, manibta'a ta'aman, barang siapa yang membeli bahan makanan. Kalau zaman Nabi ya seperti gandum dan lain-lain ya. Manibta'a ta'aman, barang siapa yang membeli gandum. Ya. Bahan makanan seperti contohnya gandum. Fala yabi'hu, maka janganlah dia menjualnya kembali hatta yaqbidahu, sampai dia menerima barangnya itu terlebih dahulu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau kita terapkan hadis ini pada contoh yang tadi saya berikan, berarti kalau kita membeli beras di pasar itu sudah terjadi akadnya, tapi barangnya itu masih di pasar, belum saya terima, itu barangnya belum boleh kita jual lagi. Kenapa? Karena kepemilikannya itu belum sempurna, karena belum ada al-qabd, belum kita terima, baru ada akad. Ya, jadi kalau barang-barang yang kategorinya itu ditakar atau ditimbang atau dihitung, kepemilikan barang itu sempurna itu ketika ada 2 syarat. Yang pertama, sudah terjadi akad jual belinya, kemudian yang kedua, barangnya itu sudah kita terima. Jadi kalau barangnya itu belum kita terima, walaupun sudah ada akad, itu belum boleh kita jual lagi, ya, sesuai dengan hadis Nabi yang sahih tadi. Nah, ini beda dengan barang yang kategori yang kedua. Barang yang tidak ditakar, tidak ditimbang, tidak dihitung. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu ghairul maqil wa ghairul mauzun wa ghairul ma'dud, ya, barang itu tidak ditakar atau tidak ditimbang, tidak dihitung. Contohnya misalnya rumah, ya, kemudian tanah, kemudian dabah itu tunggangan,
seperti unta atau hayawan, hewan-hewan secara umum, kambing, sapi dan sebagainya. Nah, barang-barang yang semacam itu kategorinya beda dengan bahan makanan ya. Ini barang-barang yang tidak ditakar, tidak dihitung, tidak ditimbang. Nah, barang-barang seperti ini kapan atau apa syaratnya menjadi milik kita yang sempurna sehingga kita ini boleh mentasarufkan. Misalnya kita menjual lagi atau kita hadiahkan kepada orang lain atau kita titipkan gitu ya. Jadi syaratnya adalah barang-barang yang nomor 2 ini tidak ditakar, tidak dihitung, tidak ditimbang menjadi milik kita sempurna itu cukup dengan akad jual beli. Walaupun belum ada qobd ya, barangnya belum kita terima itu sudah jadi milik kita secara sempurna sehingga boleh kita jual lagi walaupun barangnya belum kita terima. Contoh misalnya saya sekarang tinggal di Jogja, misalnya saya membeli mobil katakanlah di Medan. Ya, saya beli mobil kepada teman saya di Medan. Ya. Dengan teman saya, Pak, mobilnya saya beli ya. Oh ya Ustadz, berapa nih? Ya kalau untuk Ustadz, anulah 100 juta aja. Oke ya, deal ya. Nah lalu setelah itu saya transfer nih 100 juta. Sudah selesai urusannya itu. Tapi mobilnya masih di Medan, saya tinggal di Jogja. Nah di Medan itu saya punya teman ya. Terus saya bilang ke penjual mobil tadi, itu saya punya teman tuh di Medan, saya mau ngasih hadiah ke dia mobil itu. Tolong Pak, mobilnya langsung dibawa ke teman ya, saya mau hadiahkan ke dia. Gitu. Apakah boleh seperti itu kita menghadiahkan mobil yang kita beli, sudah ada akad, pembayaran sudah selesai, tapi itu belum kita terima? Jawabannya boleh, tidak haram. Nah ini beda dengan kita jual beras atau beli beras tadi. Jadi kalau misalnya saya beli beras dengan teman saya di Medan, aku beli berasnya ya dari kamu 1 ton ya, 1000 kilo. Ya Ustadz, setelah itu sudah deal saya bayar, selesai. Terus ada teman saya, terus saya bilang ini berasnya itu mau saya hadiahkan ke teman saya. Apakah boleh? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena barangnya masih di Medan, belum diterima oleh saya. Nggak boleh. Jadi harus ada penerimaan lebih dulu. Kalau jauh dari saya Jogja Medan, nah itu solusinya bisa akad wakalah. Saya tunjuk teman wakil sebagai wakil saya untuk qobd ya, menerima. Tanpa ada penerimaan nggak boleh. Jadi ada perbedaan tuh ya. Nah, pertanyaannya kalau untuk barang kategori kedua yaitu yang tidak ditakar, tidak ditimbang, tidak ditakar, tidak ditimbang, tidak dihitung. Kenapa kok menjadi milik kita sempurna itu cukup dengan akad Ustadz walaupun belum ada serah terima barang? Karena ada hadis yang berbeda yang mendasarinya. Jadi ada hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari bahwa pada satu saat Rasulullah Umar bin Khattab dan anaknya ini sedang dalam satu majelis ya. Nah, kemudian pada waktu itu Rasulullah itu membeli untanya Umar. Awalnya Nabi berkata kepada Umar, ya Umar bi'nihi, hai Umar, jualah untamu itu kepada aku, kata Rasulullah. Umar awalnya mengatakan huwalaka ya Rasulullah, ya udah saya berikan aja deh itu kepada Anda wahai Rasulullah. Nabi ternyata nggak mau, bi'nihi, jual kepada aku. Jadi Nabi itu ya tidak selalu menerima hadiah ya. Kadang-kadang beliau terima, kadang-kadang enggak gitu. Nah ini dalam kasus ini Nabi itu enggak mau dia diberi hadiah. Pokoknya beliau ingin beli. Akhirnya Umar mengatakan, baik saya jual ontanya kepada Anda. Jual, awalnya dia mau memberi sebagai hadiah karena Nabi enggak mau. Akhirnya dia jual kepada Nabi. Nah, ontanya itu belum diserahkan kepada Nabi. Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Umar, anaknya Umar, ya Abdullahi huwalaka. Hei Abdullah, itu onta itu aku hadiahkan kepada kamu. Gitu. Padahal itu ontanya belum diserahkan kepada Nabi.
Nah, jadi ini hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari yang itu menunjukkan untuk barang-barang yang seperti unta yang pada waktu itu menjadi tunggangan ya, kalau sekarang ya mobil gitu ya, atau mungkin sepeda motor atau yang lain, itu kalau kita membeli sudah terjadi akad, itu sudah sempurna milik kita. Jadi walaupun itu belum ada qobd penerimaan, tetapi itu boleh kita hadiahkan kepada orang lain. Ya, makanya tadi saya berikan contoh, saya membeli mobil punya teman saya di Medan, sudah deal, sudah saya bayar, lalu langsung saya hadiahkan kepada teman saya yang lain di Medan walaupun saya belum menerimanya. Apakah itu boleh? Jawabannya boleh. Ya, jadi ini tolong untuk yang penanya jangan melakukan generalisasi, membuat kesimpulan umum sendiri. Ya, pelajarilah fikih dengan baik. Oke, terima kasih. Saya kira itu. Terima kasih Kiai. Bagaimana Bapak Hadis Nazaruddin? Apakah ada feedback dari pertanyaannya? Baik, kalau tidak ada, ini ada feedback dari Ibu Honi Sinambela. Kepada Ibu, dinyalakan mic-nya. Ustaz, terima kasih. Saya tadi terkait dengan yang kepemilikan barang tadi, Ustaz. Jadi ada kasus seperti ini. Ketika awal teman itu ada yang ngaji, kan takut dengan riba tadi. Tetapi terjadi sepertinya menurut saya rekayasa hukum. Jadi di sini makanya minta penjelasan dari Ustadz gitu. Jadi misalnya si A sebenarnya dia butuh uang gitu, meminjam uang dari si B. Nah, si B ini tidak ridho kalau misalnya yang ngasih pinjaman itu dia tidak mendapatkan manfaat atau hasil. Maka mereka berdua ini membuat kesepakatan itu, si B itu membelikan barang. Jadi si A misalnya membeli kulkas misalnya dari si B. Lalu kemudian terjadi akad kredit. Si A itu mencicil dari si B gitu. Nah, ketika sudah terjadi akad jual beli dengan cara mencicil, kemudian si A ini menjual kembali barang tadi ini, kulkas ini tadi, ke si B dengan harga yang lebih murah. Maka si A pulang mendapatkan membawa uang, tapi kemudian dia dari si B, dari menjual kulkas tadi, tapi kemudian dia di saat yang sama nanti juga dia mencicil barang kepada si A. Itu menurut saya rekayasa kepada si B tadi, Ustadz. Itu bagaimana ya, Ustadz? Yaitu yang namanya hilah. Hilah yang itu nggak boleh kalau menurut jumhur ulama. Jadi itu disebut dengan rekayasa hukum, yang akad itu namanya bai'ul inah. Bai'ul inah. Jadi bai'ul inah itu ya yang seperti itu. Saya kasih contoh yang lain yang namanya bai'ul inah yang dipraktekkan di sebagian BMT ya, Baitul Mal wa Tamwil. Misalnya seseorang itu dia perlu duit katakanlah 5 juta katakanlah ya. Nah, dia datang tuh bawa sepeda motornya ke BMT. Nah, akhirnya mereka melakukan akad yang namanya bai'ul inah tadi. Nah, orang itu bawa sepeda motor, customer datang ke BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Ini sepeda motor ini saya jual kepada Anda 5 misalnya contohnya 5 juta rupiah. Ya. Saya jual kepada Anda 5 juta rupiah. Nah, kontan tuh, tapi kontan. Nah, akhirnya dia dapat duit kan 5 juta dari BMT. Kemudian dia dapat sepeda motornya dia serahkan pada BMT. Ya. Setelah itu BMT bilang, Pak, ini sepeda motornya udah jadi milik kami ya BMT. Kami jual lagi kepada Bapak dengan harga 7 juta rupiah tapi dibayar kredit, Pak. Nah, orang yang tadi sudah beli megang duit 5 juta, dia bilang, ya oke, saya beli lagi sepeda motornya sebesar 7 juta rupiah dibayar kredit ya. Akhirnya si customer tadi pulang dari BMT bawa apa? Sepeda motornya tetap dibawa sama dia, dan dia bawa duit 5 juta. Tapi dia harus mengangsur 7 juta gitu. Ya kan? Nah, berarti kan artinya di sini nanti
BMT itu dapat untung 2 juta. Artinya kan dia itu ngasih duit 5 juta, dapat kembalian 7. Walaupun ada jarak waktu. Nah, ini yang disebut dengan bai'ul inah, jual beli inah. Jadi barang itu hanya menjadi dijual belikan secara bolak-balik, itu hanya sebagai rekayasa hukum untuk seakan-akan tidak terjadi riba. Ya, nah ini hukumnya haram, tidak boleh. Ini yang disebut dengan bai'ul inah. Ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Ya, Ustaz. Terima kasih Ibu atas feedbacknya. Dan ini ada lagi feedback dari Ibu Andi Fitria Arifin. Silakan Ibu, nyalakan mic-nya. Baik, tadi Ustadz terkait barang yang tidak ditimbang, ditakar, dan diukur itu kan menjadi milik ketika sudah ada jual beli, artinya sudah dibayarkan selesai gitu ya Ustadz. Tadi Ustadz contohkan beli mobil. Nah ini memberikan kepada orang lain itu dalam konteks hadiah saja atau dalam konteks kita sudah boleh menjual barang tersebut Ustadz? Artinya misalnya saya beli motor cash ke dealer, kemudian sebelum datang ke saya, motor itu sudah saya jual lagi ke orang lain dan meminta dealer untuk mengantarkan motor tersebut kepada orang yang membeli motor saya tersebut. Nah itu apakah berarti diperbolehkan juga kalau melihat contoh yang tadi Ustaz? Ya, diperbolehkan. Jadi kalau kita beli sepeda motor, ya, di dealer, ya, kemudian sudah ada deal, sepeda motor itu apa namanya dibawa dari dealer langsung ke rumah orang yang pihak ketiga yang misalnya kita ingin memberi hadiah kepada dia, itu boleh karena tidak disyaratkan untuk motor itu ada qobd, ya, ada penerimaan terlebih dulu oleh pihak penjual. Beda dengan kalau jual beli tadi bahan-bahan makanan seperti beras, ya, gandum dan sebagainya, nggak bisa dari kita beli di toko langsung dari toko itu dibawa ke apa namanya pihak ketiga, itu tidak boleh, harus diserahkan dulu kepada kita. Oke, saya kira itu. Terima kasih Bu atas feedbacknya. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Dan ini juga ada satu feedback lagi, mungkin begitu menarik ya dari pertanyaan-pertanyaan Pak Haris Nazarudin ini. Ini ada feedback dari Ibu Amin Resiati. Silakan Ibu, dinyalakan mic-nya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kasusnya gini Ustadz. Saya punya tanah lebarnya 12 meter. Kemudian ada pihak kedua datang kepada saya. Bagaimana Bu kalau tanah Ibu ini kita bangun ruko 3 pintu dalam bentuk yang sama. Ibu nanti saya beri 1. Kemudian saya mengiyakan saja karena saya juga pingin sebetulnya punya ruko tapi nggak punya biaya. Kemudian ada yang mau seperti itu. Kemudian hukumnya bagaimana itu Ustadz? Sebentar, dia itu apa yang dilakukan oleh orang yang membangun itu? Dia membeli atau apa itu ceritanya itu? Dia membangun ruko di tempat saya tadi dengan tanah ukuran 12 meter itu dibikin menjadi 3 pintu. Kemudian dia dapat 2 pintu, saya dikasih 1 pintu. Ya, itu pertanyaannya jadi milik siapa? Rukonya itu loh, semua ruko itu jadi milik siapa? Yang 2 untuk yang membangun, yang 1 untuk saya yang punya tanah. Jadi dia nggak membeli tanah? Tidak. Dia nggak membeli tanah? Tidak membeli tanah. Oh, dia membeli tanah? Tidak membeli tanah, tapi memberikan memberikan 1 ruko sebagai ganti rugi tanahnya itu, mungkin gitu maksudnya. Ya, karena saya pingin punya ruko juga, ya saya cuma langsung terima aja gitu. Apa boleh apa enggak yang seperti itu? Berarti gini, saya sebelum menjawab mungkin perlu keterangan dulu ini.
berarti artinya tanah itu miliknya ibu, tapi ruko yang ada di atasnya 2 pintu itu bukan punya ibu tapi punya orang itu. Iya. Itu statusnya apa berarti? Ibu itu kan memberikan tanah kepada dia, di atasnya tanah itu dia bangun. Itu artinya ibu menjual apa menyewakan? Enggak menyewakan, enggak memberikan, enggak ada akad apa-apa ya, cuma saya dikasih 1 ruko gitu aja. Jadi enggak ada akad, enggak ada hitungan gitu, gimana itu Ustadz? Ya, itu sebenarnya kalau saya tafsirkan, itu dia memberikan kepada ibu kan berarti hibah, ya akad hibah. Ya kan? Tapi ibu itu meminjamkan tanah kepada dia, itu akadnya namanya ariyah. Ariyah itu namanya pinjam pakai. Kita memberikan pinjam kepada seseorang gratis tuh. Silakan sepeda motor saya pakai, nggak usah bayar. Nah ini tanah nih, silakan tanah saya dipakai, nggak bayar. Jadi ini kalau saya tafsirkan, ada satu akad yang mensyaratkan akad lain. Jadi gini, seakan-akan orang itu datang kepada ibu-ibu, tolong pinjamkan tanah ibu kepada saya, kami akan membangun rumah di atasnya. Nah, nanti kalau seperti itu, nanti ibu akan kita berikan 1 pintu kepada ibu. Ya, jadi itu dia itu ingin memberikan hibah nih. 1 pintu dari ruko itu kan hibah, tapi syaratnya ibu memberikan pinjam tanah kepada kami. Nah, yang seperti ini hukumnya tidak boleh karena ada larangan melakukan sebuah akad yang mensyaratkan akad yang lain. Nah, ini kalau dalam istilah lain ini disebut 2 akad di dalam 1 akad. Ya, 2 akad tetapi yang satu dengan yang lain itu terikat, ya ada ikatan. Kalau yang satu dilakukan ini berarti mensyaratkan akad yang kedua. Kalau akad satu dilakukan tapi yang kedua tidak, misalnya sendiri-sendiri, nah itu boleh, tapi ini menjadi terikat, yang satu hanya bisa dilakukan kalau akad yang kedua ada. Jadi kan tidak independen gitu akad yang satu dengan yang kedua. Jadi itu artinya dia itu ingin memberikan sesuatu, ini hibah kan, tapi syaratnya ada pinjaman, bukan pinjaman duit, maksudnya pinjam pakai atau ariyah. Nah, ini dilarang di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ya. Hadis riwayatnya riwayat Imam Ahmad nih, ya. Apa kata Ibnu Mas'ud? Naha Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam an safqataini fi safqatin wahidatin. Jadi Rasulullah itu melarang 2 kesepakatan yang diikat menjadi 1 kesepakatan. 2 akad di dalam 1 akad. Dalam pengertian apa? Ketika akad yang satu itu dijalankan, mensyaratkan akad yang lain, ini nggak boleh. Nah, di dalam kitab Saksiyah Islamiyah juz kedua, Imam Taqiyuddin An-Nabhani itu menjelaskan yang dilarang di dalam hadis ini dengan memberikan ada sekitar 3 contoh yang beliau itu berikan. Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani. Jadi contoh yang pertama, misalnya gini. Ada 2 orang yang akan melakukan ijab dan qabul. Pihak pertama berkata kepada pihak kedua, saya jual rumah saya ini kepada Anda, tapi dengan syarat Anda menjual rumah Anda kepada saya. Nah, ini tidak boleh. Jadi ini 1 akad jual beli itu baru bisa dilakukan yang ketika mensyaratkan jual beli yang lain. Ya, misalnya pihak pertama tadi mengatakan saya jual rumah saya yang ini, rumah di sini kepada Anda, tapi syaratnya Anda menjual rumah Anda kepada saya. Nah, kalau orang yang kedua mengatakan setuju, itu berarti jual beli yang mensyaratkan terjadinya jual beli. Nah, ini enggak boleh. Ini ya, itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, akad jual beli mensyaratkan sewa menyewa. Ya, jadi kalau tadi jual beli dengan jual beli, ini jual beli yang digabung dengan sewa menyewa atau ijarah. Misalkan saya jual
rumah saya, katakanlah yang biar lebih beda ya, mobil. Saya jual mobil saya kepada Anda, tapi syaratnya Anda mengontrak rumah saya. Lalu pihak kedua mengatakan, oke, setuju. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena di sini tuh ada satu akad mensyaratkan akad yang lain, yaitu ketika seseorang tadi mengatakan saya jual mobil saya kepada Anda, ini sebenarnya satu akad. Tapi kemudian ada akad yang kedua yang disyaratkan, dengan syarat saya akan jual nih mobil saya kepada Anda, tapi syaratnya Anda mengontrak rumah saya. Nah, itu nggak boleh. Ini berarti ada penggabungan secara mengikat. Akad pertama yaitu jual beli mensyaratkan akad kedua yaitu sewa menyewa. Nah, ini contoh kedua. Contoh ketiga yang diberikan oleh Imam Taqiyuddin An-Nabhani itu jual beli digabung dengan akad nikah. Itu nggak boleh. Misalnya seseorang menjual barang kepada pihak kedua, yang pihak kedua itu kebetulan punya seorang gadis, ya, seorang gadis. Nah, pihak pertama mengatakan gini, saya jual rumah saya kepada Anda, tapi syaratnya Anda nikahkan saya dengan anak gadis Anda. Jadi ini akad jual beli nih, tapi mensyaratkan pihak pembeli itu menikahkan anak gadisnya itu dengan pihak penjual. Pihak penjual mensyaratkan pihak pembeli menikahkan ya pihak penjual ini dengan anaknya pihak pembeli, anak perempuan dari pihak pembeli. Jadi ini suatu akad jual beli mensyaratkan terjadinya mensyaratkan akad nikah. Jadi saya mau jual nih barang tapi syaratnya nikahkan saya dengan anak perempuan kamu. Ini contoh ketiga yang diberikan oleh Imam Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, kalau contoh-contoh itu kita pahami dengan baik, maka sebenarnya hadis tadi itu umum, artinya tidak hanya jual beli dengan jual beli, tapi jual beli dengan sewa menyewa juga bisa. Jual beli dengan akad nikah itu juga bisa terkena larangannya, termasuk ketika ada akad antara tadi akad hibah tapi mensyaratkan akad pinjam. Jadi seakan-akan orang yang datang kepada ibu tadi, dia itu bilang begini, seakan-akan, Bu, ini kami akan memberikan hibah nih kepada ibu, ruko satu pintu, tapi syaratnya ibu meminjamkan tanah kepada kami. Ya kan? Nah, berarti itu kan artinya ada satu akad mensyaratkan akad yang lain. Nah, seperti itu. Jadi kalau seperti ini ya menurut saya tidak boleh ya. Jadi ini harus segera diberikan solusi untuk difasakh namanya, dibatalkan. Oke, terima kasih. Cara pembatalannya jadi harus Ustaz. Jadi perbaikan. Ya dibatalkan terus nanti dibicarakan lagi yang benar gitu. Ya, jadi misalnya saya bilang saya tanah dengan harga segitu gitu, kemudian dibeli, terus gantian saya beli rumah dengan harga sendiri gitu ya. Iya, jadi itu bisa gini, akadnya diganti. Jadi tanah itu dia beli gitu. Tanah dia beli sehingga kemudian tanah itu kan jadi milik dia. Dia bangun di atasnya ruko 3 pintu. Setelah itu ibu beli 1 pintu dari 3 pintu yang ada gitu. Oh gitu. Iya. Terima kasih Ustadz. Iya. Izin Ustadz, masih terkait dengan pertanyaan Ibu Amin. Yang kalau di sini Ustadz, fakta seperti ini Ustadz, mana tahu tadi mirip ya. Jadi misalnya saya punya tanah tadi yang bisa dibangunkan 3 ruko tadi kan. Nah misalnya saya menjualnya ke Ustadz gitu, tanah itu. Tapi di atas tanah itu kan dibangun 3 ruko. Nah Ustadz membayarnya tidak dengan uang, tetapi sepertiga dari tanah itu plus 1 pintu rukonya itu plus tanahnya itu tetap menjadi milik saya, yang 2 ruko dengan tanahnya itu menjadi milik Ustadz gitu. Tapi nggak pakai uang, bayarnya dengan bangunan ruko tadi Ustadz. Itu ada yang banyak yang seperti itu di sini di pinggir jalan itu rata-rata seperti itu. Apakah itu boleh atau termasuk
bagian dari ini. Jadi dia nggak minjamkan tanah, tapi memang 2/3 dari tanah itu kan tadi 3 ruko, 2 rukonya beserta tanahnya itu miliknya milik Ustadz tadi. Nah, 1 ruko beserta tanahnya itu tetap menjadi rukonya menjadi milik saya, tanahnya tetap milik saya gitu, Ustadz. Itu apa itu? Akad dasarnya apa, jual beli atau apa tadi? Mohon dijelaskan dulu. Nah, iya jual beli, tapi bayarnya tidak pakai uang, bayarnya pakai bangunan ruko tadi. Kalau tanahnya dijual enggak? Iya, tanah yang untuk 2 ruko tadi itu dijual. Nah, nilai tanah 2 ruko itu tadi itulah dianggap 1 ruko yang dibangunkan buat pemilik tanah tadi gitu, Ustaz. Nah, jadi misalnya ada tanah itu, katakanlah orang punya tanah 3 peta. Iya. Terus dia menjual kepada kepada pihak kedua itu, dia jual 3 peta apa 2 peta? Duanya lah, Ustaz. 2 petanya yang... dibangunkan ruko, tapi nanti yang 2 petak tanah itu dia tidak bayar pakai uang. Bayarnya itu membangunkan ruko di sepetak tanah tadi lagi. Gitu, Ustaz. Jadi misalkan nih, saya punya 3 petak tanah. Ya. Terus 2 petak saya jual kepada Ibu. Iya. Tapi pembayarannya bukan pakai uang, tapi pembayarannya itu saya dibangunkan di petak saya yang masih sisa 1 itu. Iya. Dibangun ruko. Wah, kalau seperti itu boleh menurut pemahaman saya. Jadi itu artinya ya jual beli antara seseorang tadi atau saya, katakanlah punya tanah, saya jual tanah, kemudian pembayarannya ruko. Nah, itu disebut dengan jual beli barter, barang ditukar barang. Jadi jual beli itu kalau dilihat dari segi bentuk bendanya itu ada 3 macam ya. Pertama, barang ditukar barang. Kedua, barang ditukar uang. Ketiga, uang ditukar uang. Nah, yang pertama itu barang ditukar dengan barang itu biasa disebut barter. Gitu. Barter. Nah, antara penjual dan pembeli. Jadi tidak melibatkan uang. Nah, tetapi di sini mungkin saya kemudian tadi ketika saya menjelaskan itu kepikiran begini, itu ketika terjadi perjanjian akad jual beli itu kan tanah dijual kan memang bisa ya, tanah dijual, tanah ini saya jual kepada kamu 2 peta. Oh ya, selesai kan? Cuma ketika dia itu membayarnya itu pakai ruko, itu kan rukonya belum ada gitu. Nah, di sini menurut saya ini ada perlu pemecahan ya. Jadi pemecahannya itu nanti gini, pemecahannya itu si calon pembeli itu dia dibangun dulu ya, rukonya itu minimal itu sudah terbentuk bentuk-bentuk dasar sebuah rumah. Minimal 50% dari progres pembangunan, nah baru bisa dilakukan akad. Soalnya kalau dilakukan akad jual beli tapi bentuknya tanah, belum ada ruko, itu nggak boleh. Ya, jadi itu menurut saya itu sebenarnya prinsipnya sih barang ditukar dengan barang bisa, tapi ya dibangun dulu lah gitu. Ya. Oke. Dibangun mungkin bisa dengan akad waat yang sifatnya tidak mengikat. Oke, saya kira demikian ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Hotni. Dan ini juga ada feedback dari Bunda Reni. Silakan Bunda, nyalakan mic-nya. Ya, afwan off kamera ya Ustadz. Terkait tadi untuk barang-barang yang terkait bahan makanan. Apakah itu hanya bahan makanan? Apakah juga termasuk makanan yang sudah jadi? Misalnya yang saya pahami kan berarti bahan-bahan makanan itu termasuk bahan-bahan yang barang-barang yang bisa ditimbang, dihitung gitu ya. Itu seperti apa barang
kimiat ya Ustadz ya. Saya tahu ada barang kimiat, ada barang misliat. Nah, kalau terkait bahan makanan, untuk makanan yang sudah jadi gimana gitu loh. Apakah kalau misalnya sudah terjadi akad jual beli walaupun barangnya belum kita terima, itu boleh ditasarufkan. Seperti contohnya misalnya dulu kan apa namanya lagi suka trending tuh sedekah Jumat gitu ya, nasi Jumat misalnya begitu. Yang misalnya saya sedekah untuk nasi misalnya 100 bungkus gitu ya. Saya bayar kepada si A sebagai pengelola misalnya nasi Jumat itu. Saya bayar untuk 100 bungkus, nah dia juga yang mengelola, dia terima uang saya, jual beli, dia juga yang mendistribusikan gitu. Nah itu seperti apa Ustaz? Karena kan saya beli nasi bungkus itu untuk didistribusikan untuk sedekah, tapi kan nasi bungkusnya itu tidak saya terima dulu, tetapi kan langsung didistribusikan oleh si A. Itu seperti apa Ustaz? Makasih. Ya, kalau itu tidak boleh itu ya. Karena ketika kita berakad dengan pihak yang apa namanya dia menjual nasi bungkus itu ya, kemudian dia langsung mendistribusikan tanpa diserahkan kepada ibu tadi sebagai pihak pembeli, itu artinya ibu itu melakukan tasarruf terhadap barang yang dibeli tapi belum ada serah terima, itu nggak boleh ya. Saya pernah membuat tulisan tentang ini, nanti tolong tim di apa namanya mencarikan ya tulisan saya hukum donasi nasi Jumat atau apa gitu, saya lupa judul persisnya. Ya, saya pernah membuat tulisan, tolong nanti dicari dengan kata kunci donasi nasi bungkus atau nasi Jumat lah. Itu ada di internet, bisa dicari, atau di situs saya www.visilmi-kafar.com. Jadi mestinya kita itu ketika bertransaksi dengan seorang penjual, tolong ini ya, buatkan nasi 100 kotak, ini uangnya, seret kita kirim. Itu kan sebenarnya kan akadnya jual beli kan. Nah mestinya itu kita terima, setelah jadi kita terima, kita salurkan kepada fakir miskin atau masyarakat secara umum. Yang benar kan gitu. Ini enggak. Tolong buatkan ya. Dan nanti tolong antum yang menyalurkan. Nah, itu kan artinya apa? Menyalurkan itu kan menghibahkan. Berarti di sini seseorang yang membeli barang. Barangnya itu belum kita terima, sudah kita tasarufkan, kita berikan atau hibahkan kepada, atau kita sedekahkan kepada orang lain. Nah, menurut saya nggak boleh seperti ini. Ya. Jadi barangnya ini kan bedanya dengan contoh yang awal tadi, di dalam hadis Nabi itu manibta'a atau aman itu bahan makanan mentah. Tapi ini sama gitu. Jadi ini kalau dalam akad jual beli itu disebut akad istisna. Tapi pada prinsipnya ya sama, itu jual beli gitu. Ya, akad istisna. Ya. Ketika pihak penjual, ketika pihak penjual itu sekaligus adalah yang membuat barang. Nah, kalau tadi kan pihak penjual misalnya saya contohkan tadi membeli gandum atau beras kan itu tidak ada proses pembuatan yang dilakukan oleh penjual. Kalau ini orang itu menjual untuk kemudian dia sendiri yang membuatnya. Tapi pada prinsipnya sama. Ketika kita membeli, tolong buatkan nasi kotak 100 bungkus. Nah, mestinya itu diterima oleh kita sebagai pembeli, baru kita salurkan kepada fakir miskin atau masyarakat. Gitu. Atau kalau kita jaraknya itu ada jarak antara kita dengan pihak yang penjual tadi, kita bisa melakukan akad wakalah. Kita nunjuk kepada teman, tolong kamu wakili aku untuk menerima nasi bungkus, kamu salurkan kepada fakir miskin. Itu solusinya. Ya, jadi seperti itu ya. Ini juga berarti terkena larangan tadi di dalam hadis. Manibta'a atau aman, barang siapa yang membeli bahan makanan, fala yabi'hu hatta yaqbidahu, maka janganlah dia menjualnya kembali hingga dia menerima barangnya itu lebih dahulu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dari Hakim bin Hizam. Jadi Hakim bin Hizam ini bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini ashtari buyu'an
wahai Rasulullah, saya ini banyak melakukan jual beli. Fama yahillu li minha wa ma yuharrimu alayya. Mana yang halal untukku dan mana yang haram untukku. Tolong jelaskan, kata Hakim bin Hizam, ya, maknanya kurang lebih seperti itu. Qal, Nabi mengatakan, idza ishtaraita syai'an fala tabi'hu hatta taqbidahu. Ya. Idza ishtaraita bai'an, kalau kamu membeli suatu barang, fala tabi'hu, maka janganlah kamu menjualnya kembali hatta taqbidahu, sampai kamu menerima lebih dulu barang itu. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Nah, jadi menurut saya ya solusinya tadi pakai wakalah. Jadi kita nggak bisa langsung direct, tolong antum buatin ya, saya beli dari antum sekian ratus, lalu tolong antum salurkan. Pertanyaannya itu kapan dan di mana terjadinya penerimaan barang itu dari penjual kepada pembeli itu kapan? Ya. Kan itu sebenarnya bukan satu muamalah loh, itu dua muamalah. Kita berjual beli, kemudian kita mensedekahkan kepada pihak lain gitu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ada solusi lain yang pernah juga saya tawarkan kepada yang bertanya masalah ini. Jadi pihak yang kedua itu dia posisinya bukan penjual dan penyalur, tapi posisinya wakil dari kita. Ini saya transfer duit misalnya 1 juta rupiah. Tolong antum carikan, antum belikan di warung, tapi warung itu bukan antum, belikan di warung, tolong beli 100 bungkus nasi bungkus, terus antum salurkan. Nanti antum saya kasih upah atau saya kasih fee lah. Jadi pihak yang kedua itu posisinya tidak berjual beli dengan kita dan tidak menyalurkan, posisinya adalah wakil dari kita yang pekerjaan dia itu adalah menerima uang dari kita transfer, kemudian dia beli, bukan dia yang bikin, dia beli dari orang lain dan dia yang menyalurkan kepada orang lain. Terus kita kasih uang, namanya wakalah bil ujroh. Nah, kalau ini boleh. Jadi orang yang kedua itu dia tidak berjual beli dengan kita, tapi menjadi wakil kita untuk membeli dari orang lain lagi, kemudian dia salurkan. Nah, kalau seperti ini boleh. Menurut saya itu wakalah fil ujroh. Itu solusinya seperti itu. Oke, terima kasih. Ustaz, baik ya, boleh. Ingin mengkonfirmasi pemahaman saya saja dari contoh yang sudah Ustadz paparkan tadi, yang mana barang-barang yang boleh ditasorufkan harus sempurna kepemilikannya dulu. Tadi kan dicontohkan boleh mentasorufkan untuk tadi contohnya barang tunggangan. Terus yang kedua adalah tadi mentasorufkan tidak boleh ditasorufkan untuk barang-barang yang bisa ditakar, contohnya bahan-bahan makanan. Jadi seperti itu Ustadz ya. Jadi untuk yang boleh ditasorufkan, maksudnya belum sempurna kepemilikannya di sisi kita, itu khusus untuk barang-barang yang seperti yang tidak ditakar, tidak ditimbang dan tidak diukur, seperti itu Ustaz ya. Iya, betul. Baik, syukran Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu atas feedback-nya. Dan ini kita juga udah di ujung acara, Kiai. Udah jam 8:30 lewat. Mungkin untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, Kiai ada maklumat atau ada kata-kata yang ingin disampaikan. Aduh, Kiai. Baik, alhamdulillah. Jadi pada closing statement ini saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semua yang hadir dan yang bertanya. Mudah-mudahan jawaban-jawaban saya bermanfaat, memberikan pencerahan, pemahaman kepada kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, tetap taat pada syariat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Baik, mengingatkan kepada Bapak Ibu serta yang lainnya, bahwasanya kalau ingin mengikuti kajian case secara intensif, kita mengadakan setiap 2 kali sepekan ya, Kiai. 2 kali sepekan, yaitu di hari malam Ahad dan malam Rabu
Rebu gitu, di hari Rebu pagi. Bisa mengikuti dari link yang kita sebar di chat. Sebelumnya mohon maaf atas keterbatasannya dan terima kasih Ki atas waktunya. Selamat istirahat. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Bu. Assalamualaikum jazakallah. Jazakallah Ustaz. Sehat-sehat Ustaz. Ron Kasiron pamit. Yo Pak. Sudah tepat Pak. Jazakallah khairan. Izin live. Iya Bu, pada tempat dulu Bu. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas antusiasnya. Jazakumullah khairan kasihan. Izin live.